warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ibu mau cek hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada. Bilang ya. Terus siapa lagi? Iya. Saya Puwer, Rijal. Siapa lagi? Ada, udah. Oke. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua Absen, kelasnya rekap, berdoa. udah. Sikap siap kita mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nyaman belajarnya, ibu minta lihat kolong mejanya masing-masing. Masih ada sampah. Takutnya tadi ada yang bawa bekas jajan. Bersih semua? Bersih. Ya, agar nyaman. Sekarang sebelum melanjutkan seperti biasanya, sebelum mulai belajar, ibu akan mengingatkan terlebih dahulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Ada yang masih ingat salah satunya apa? Apa? Sopan santun. Sopan santun. Dan lagi apa? Perhatikan. Hah? Perhatikan. Memperhatikan, fokus belajar. Oke, apa lagi? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Kira-kira kita lihat ya, refleksikan sebelumnya pembelajaran IPA. Kesepakatan mana yang menurut kalian yang belum atau masih minim dilakukan? Mengerjakan tugas. Dimas, gimana Dimas? Mengerjakan tugasnya kenapa? Belum tepat? Masih minta tambahan kadang-kadang? Begitu? Terus yang lainnya? Sudah mulai atau belum? Sudah mulai. Tinggal yang mana tadi? Mengerjakan? Konsekuensinya apa kira-kira? Kalau tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Nilainya pertama terlambat mengumpulkan, akhirnya nilainya berkurang. Ya, itu konsekuensi kalian. Ibu selalu sampaikan, kalau kalian sesuai kesepakatannya mengumpulkan tugasnya tepat waktu, pasti nilainya pun akan bertambah lebih banyak. Ya. Terus yang lainnya gimana? Nah, sekarang ibu lihat lagi deh. Takut kalian lupa kesepakatan kita sebelumnya. Ya, pertama berdoa. Sudah ya? Lakukan ya? Terus bersikap sopan santun terhadap guru dan murid. Yang ketiga menyimak penjelasan guru, berarti fokus belajarnya. Tadinya tadi masih ada Bu, ya. Tapi sedikit. Mudah-mudahan nanti ke depannya harus lebih baik. Setiap pekerjaan yang kita lakukan dari kesepakatan ini kan itu kesepakatan bersama untuk manfaatnya untuk kita juga, ya. Terus tepat waktu mengumpulkan tugas. Berarti yang terakhir ya, yang masih belum maksimal, ya. Terus bagaimana ini kesepakatannya kan kalian yang buat, berarti kalian juga yang harus melaksanakan. Kalau pertemuan nanti kalau ada tugas kira-kira bagaimana?
kalian sudah membawa handphone seperti yang Ibu sampaikan? Ya. Kalian karena sudah bawa handphone, Ibu ingin kalian, nah ya, kenapa bawa handphone? Karena kita akan melakukan pre-test terlebih dahulu. Tentang apa pre-testnya? Pertama, Ibu akan membahas tentang kegiatan kaji literatur dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan prinsip dasar bioteknologi dengan benar. Yang kedua, melalui kajian literatur juga peserta didik dapat menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan bioteknologi secara modern. Ya, jadi kita nanti akan melakukan eksperimen, penilaiannya ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga penilaian sikap. Nah, dari penilaian pengetahuan tersebut, maka Ibu akan mengadakan tes di awal dan di akhir. Sekarang kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Ya, jadi silakan melakukan pretest terlebih dahulu. HP-nya ada yang tidak bawa HP? Siapa? Nanti langsung diisi di sini ya. Tolong ditulis di sininya pretest, jadi Ibu tahu kalau ini pretest. Mana yang sudah bawa? Soalnya dibaca baik-baik, ya. Jangan terburu-buru. Dia harus bawa. Jangan terburu-buru. Yang sudah silakan linknya. Bawa. Siapa yang bawa? Itu linknya. Tinggal diketik. Apa mau Ibu kirim lewat itu? Ada. Satu lagi. Oke. Tulis di atasnya ya. Pretest. Kirim apa ya? Kalau masih lama bisa diketik aja itunya, ada template. Gak banyak kan linknya? Ada yang udah mulai? Hah? K, U-nya besar, B-nya besar, C, G, U, 6, P, R, 1. Kalau ada yang udah mulai, kasih tahu ya. Ya, K kecil, U besar, B besar, C besar, G besar, U besar, 6, P besar, R besar. Tinggal sudah selesai semua? Ya. Oke, kita lanjut. Coba kalian pernah lihat gambar ini atau tidak? Konsumsi tidak. Apa itu sih? Ada kedelai apa keledai? Awas. Kedelai menjadi tempe. Ada lagi apa? Apa tuh? Kira-kira dari gambar pertama sama gambar kedua enakan yang mana? Tempe. Terus yang gambar yang kedua lagi? Tape. Tahu kan tape? Enakan yang mana kira-kira? Tape ya. Kenapa kok bisa lebih enak? Nah, kita lihat nih. Karena tadi kita belajar tentang bioteknologi. Ini ada bantuan apa? Nah ya, kita cari tahu. Sekarang yang kedua, pernah makan semangka yang tanpa biji? Kalau lihat yang tadi digoreng, ini kan digoreng ya. Kalau ini pas dibuka, bim salah, bim tidak ada biji. Benar nggak? Kenapa kira-kira tidak ada bijinya? Karena dibuang bijinya, betul. Pas dimakan dibuang bijinya, Bu. Berarti kalau Dimas di sini salah bim dulu biar bijinya habis baru gitu dipotong ya. Nah,
sistem atau proses biologi untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Contohnya apa tadi? Yang di gambar sebelumnya ada? Tadinya bentuknya berupa kacang saja, kedelai diolah, dibantu dengan menggunakan bioteknologi menjadi ada lagi yang kedua semangka. Oh iya tadi apa? Tape boleh, singkong jadi tape, semangka biasanya semangkanya tidak ada bijinya menjadi tadinya tidak ada tadinya ada menjadi tidak ada bijinya. Ya. Terus bedanya apa tadi antara tempe dengan yang semangka? Kita lihat. Ada dua bioteknologi itu. Pertama bioteknologi yang konvensional. Apa itu konvensional? Coba baca. Dika. Jangan ngantuk. Penerapan dari prinsip bioteknologi ini. Ayo, tidak menertawakan adalah memakai prinsip fermentasi. Merupakan kimia karbohidrat menjadi alkohol atau menjadi asam oleh mikroorganisme. Selain fermentasi, gula yang terkandung dalam makanan diubah oleh mikroorganisme. Seperti tadi singkong. Jadi kalau yang konvensional dibantu oleh organisme lain melalui fermentasi. Singkong tadinya kerasa manis tidak? Setelah dikasih ragi singkong, akhirnya mengeluarkan asam dan juga gula. Makanya rasanya gimana? Manis-manis asam. Ya, dibantu oleh mikroorganisme. Jadi kalau konvensional dibantu oleh mikroorganisme. Gimana kalau yang modern? Kita lihat. Kalau modern, bioteknologi itu merupakan bioteknologi yang menerapkan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen. Nah, contohnya apa yang tadi? Ada semangka. Dia dimanipulasi gennya sehingga menghasilkan semangka yang tidak hanya berwarna merah, bisa ada semangka yang warnanya kuning. Ada juga semangka yang tanpa biji. Kira-kira kamu mau beli yang mana kalau disiapkan di pasar, yang ada bijinya atau yang tidak ada bijinya? Tidak ada bijinya. Enak ya? Kecuali Dimas suka ngumpulin sengaja biji semangka. Lebih enak kan? Nah, itu perbedaannya ya, perbedaan antara bioteknologi yang konvensional dan juga yang modern. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Kemarin sebelumnya sudah Ibu bagikan kelompok. Ya, Ibu udah bagi kelompok untuk melakukan pembelajaran hari ini. Nah, yang dulu. Boleh ke sini. Maaf, boleh. Satu lagi. Di sini ada LKPD, ya. Yang pertama lihat. Sudah dipegang masing-masing? Oke. Lihat ya. Di sini ada tujuan pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, Ibu baca lagi. Ya. Sama-sama ya. Pertama, melalui kegiatan kaji literatur dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan prinsip dasar bioteknologi dengan benar. Ya. Yang kedua, melalui kegiatan kaji literatur dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi yang konvensional dan juga yang modern. Sekarang lihat gambarnya. Kalau tadi cuma gambar saja, tidak ada kegiatannya ya. Sekarang sudah ada kegiatannya. Kegiatannya sedang apa? Kelihatan nggak? Yang pertama lagi apa? Seseorang sedang membuat Ditambahin pakai apa tuh? Ditambahkan dengan kakinya. Kelihatan. Kalau yang kedua beda atau tidak? Sama ditambahkan tapi menggunakan rekayasa genetika. Berarti yang mana yang konvensional? Yang gambar satu yang rambutnya apa? Yang baju hitam apa yang otomat? Baju hitam. Jangan ke baju
dilakukan di LKPD itu sifat agak dekat ke itu. Wah, apa pertanyaannya? Kuat? Mau berapa pertanyaan boleh? Bebas. Jadi kamu buat pertanyaan. Bikin 2, 3 atau beberapa pertanyaan dari gambar di atas. Ya, tinggal tulis. Sama. Mau dua-dua LKPD-nya? Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Boleh. Terus, ngomong Lintang. Siapa yang mau bicara? Sama enggak? Boleh. Apakah berbahaya jika dengan cara transgenik? Apa? Apakah berbahaya jika dengan cara transgenik? Oh, boleh. Terus. Oh, apakah ada perbedaan antara dua perlakuan pada gambar? Hampir sama ya. Sebenarnya lebih ke perbedaan dari perlakuannya. Yang satu secara apa? Secara konvensional, yang satu secara modern. Nah, kita ambil salah satunya saja dari identifikasi berikut tadi. Kira-kira yang mana yang paling banyak? Tadi pas Ibu lihat ternyata lebih banyak apa perbedaan antara apa? Bioteknologi yang konvensional dan juga bioteknologi yang modern. Sepakat kita ambil yang itu? Sepakat. Kalau nanti di situ sudah ada, tinggal dicek saja bahwa kita pakai yang itu. Ya? Nggak usah dihapus yang lainnya, biarkan. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Karena tadi kita mau cari perbedaannya, nah maka di lembar berikutnya silakan buka. Kita akan mengamati gambar-gambar yang ada di halaman kedua. Ada berapa gambar tuh? Ada apa saja? Tolong sebutkan. Ada biru, jagung, roti, beras ini golden itu apa disebutin tadi kan sama-sama. Tinggal dicari jenis bioteknologinya apa. Setelah itu organismenya apa yang berperan dalam pembentukan keju misalnya, dalam pembentukan tempe. Nanti sebelum mengerjakan ada yang tanyakan dulu nggak? Tidak. Paham jadi semuanya? Apa saja yang dilakukan? Mencari nama produknya, terus jenis bioteknologinya apa, konvensional atau modern, yang terakhir mikroorganismenya yang bekerja apa saja. Itu anak laki-lakinya nggak diajak. Nyari masing-masing dulu boleh. Kita semua cari. Betul ya katanya juga dikasih dari BRKCA. Nah gitu. Saja yang menggunakan rekayasa genetik, berarti yang modern. Paham? Jadi kalau sudah selesai bisa langsung pindah ke pengolahan data. Isi 4 pertanyaan. Yang terakhir, dari pengamatan di atas apa saja yang membedakan prinsipnya? Sebutkan kamu bedanya apa prinsipnya? Tadi udah dijelasin sebelumnya. Kalau konvensional apa, kalau modern apa? Begitu ya? Paham? Bisa diisi langsung? Ya, langsung diisi. Gak usah, kan cuma ditanya dong yang pakai jamur, bantuan jamur apa saja, yang menggunakan bantuan semangat.
usah digini. Nah, sipatnya di sini. Nah, biar kelihatan langsung. Ya. Dimas tadi nyari apa? Baik sama vaksin, terus apa lagi? Sapi transgenetik namanya ya. Oh masih di sana ya? Belum melangkah ya? Jamur atau bakteri atau mikroorganisme lain. Jagung? Tapi kalau modern dengan bantuan rekayasa genetika, gitu ya. Semuanya lah. Iya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Ayo perhatikan hasil diskusi kami. Yang satu keju, jenis bioteknologinya konvensional, mikroorganismenya bakteri. Yang kedua tempe, jenis bioteknologinya konvensional, terus mikroorganismenya jamur. Yang ketiga kecap, jenis bioteknologinya konvensional, mikroorganismenya jamur. Yang keempat jagung modern. termasuk biologi modern. Dua, produk bioteknologi apa saja yang dalam pembuatannya menggunakan bantuan bakteri, keju dan metode koko. Tiga, produk bioteknologi apa saja yang dalam pembuatannya menggunakan rekayasa genetik, jagung, vaksin, sapi, golden run. Empat, dari pengamatan nyata apa saja yang membedakan prinsip bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional, jamur atau bakteri atau mikroorganisme lain. Bioteknologi modern, rekayasa genetika. Tepuk tangan dulu untuk kelompok siapa? Dimas, kelompok Dimas. Apa yang berbeda? Boleh disangkal apa yang berbeda? Sama. Coba Ibu ulangi lagi. Tadi sudah dijawab. Kira-kira sama atau tidak? Ibu konfirmasi jawabannya. Sekarang yang termasuk konvensional yang mana saja? Tempe, keju, terus tempe, roti, tapenya nggak gitu. Tape termasuk tidak? Masuk. Di sini ada yang jawabnya modern ya? Ada. Kenapa modern? Harusnya tape itu maksudnya apa? Konvensional. Oke, nanti diperbaiki. Berarti yang konvensional tadi apa aja? Keju, tempe, kecap, roti, ada yang nyebut jagung lagi. Jagung termasuk tidak? Tidak. Jagung masuknya kemana? Jagung, apalagi yang modern? Sapi transgenetik, terus golden rice, sama satu lagi vaksin. Ya, masih ada yang salah? Tidak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi ya. Oke, sekarang bagian yang kedua. Tadi mana aja katanya pakai jamur? Apa dulu pertanyaan pertama? Menggunakan jamur. Apa saja yang menggunakan
dicampur? Tempe, kecap, dan roti. Nah, yang benar apa? Dibuka makanya lembaran berikutnya. Sekarang yang menggunakan apa lagi? Bakteri apa saja? Keju dan koko. Terus yang termasuk rekayasa genetika yang mana? Golden rice, vaksin, dan juga sapi transgenetik. Beda ya, bukan sapi biasa ini. Oh, sapinya beda. Lebih berotot, lebih banyak dagingnya. Ya. Ya, sudah oke. Karena kalian sudah presentasi, bagaimana untuk materi bioteknologi modern dan konvensional semakin paham? Bisa membedakan mana yang termasuk konvensional, mana yang termasuk modern? Bisa. Kalau sudah bisa, Ibu minta kalian membuat kesimpulan. Ada kotaknya? Ada. Membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini sebelum nanti Ibu buatkan dengan materi yang Ibu sampaikan. Silakan. Materi saja. Harusnya ada apa? Nah, Ibu bahas. Berarti kalau yang konvensional memerlukan bantuan organisme lain, diantaranya adalah bakteri ataupun jamur. Tambahkan ya. Tuh, tadi masih ada yang kurang, nggak apa-apa. Selanjutnya, kalau yang modern dibantu menggunakan rekayasa genetik. Untuk contohnya, yang sebutan tadi, kalau yang konvensional, tempe, apa lagi? Keju, kecap. Kalau yang modern, vaksin, ya, golden rice, dan sebagainya. Sampai sini lebih paham dibandingkan tadi pertama sebelum kita belajar? Ini paham? Oke. Agar lebih paham lagi, kita tonton video berikut. Ceramah apa kita diskusi literatur seperti ini? Nanti kapan-kapan kita praktek juga ya. Betul enggak itu roti atau kita buat donat misalnya ya, menggunakan ragi, jadi tidak tahu donatnya. Kita bisa dipraktekkan di pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan berikutnya itu materinya tentang pangan ya, bioteknologi pangan. Nanti kita lihat. Yang terakhir, karena sudah selesai, alhamdulillah, maka kita lakukan post testnya. Tadi Ibu sudah kirim di grup, silahkan. Mudah-mudahan untuk tes yang kedua ini nilainya bagus. Soalnya hampir sama, bukan hampir sama, soalnya sama. Jadi otomatis Ibu yakin karena tadi sudah belajar, Dimas sudah bisa tadi ya, Dimas ya. Otomatis nilainya akan besar. Jadi siap aja. Ditulis ya, ini post test ya, biar Ibu bisa bedakan mana yang pretest sama post test. Sudah ada linknya? Desti dikirim Desti. Oh 200 kami aja lagi itu 200. Nilainya ada perubahan yang sebelumnya. Tadi ada yang 20, ada yang 20 lebih kecil ya, ada yang 20, ada yang 40. Sekarang nilainya jadi 100, ada yang 80 tuh katanya nggak apa-apa. 100, oke. Berapa? Nah kita lihat yang 5. 5 nomor 1 betul, 2 3 nomor 4 salah nih Dimas. Sudah kalian kerjakan hari ini. Ibu lihat Dimas sudah bersikap sopan, santun, diam, memperhatikan Ibu sesuai dengan kesepakatan, itu sudah luar biasa ya. Tinggal nanti kita cari cara bagaimana kesepakatan kelas itu bisa berjalan baik di pertemuan berikutnya. Ya Dimas ya, keren, Dimas keren, Lintang keren, semua keren. Berarti kelas 9B hebat. Cukup sekian dari Ibu, silakan dipimpin doa dulu. Ayo lanjut. Siap, bersanggalan mulai. Alhamdulillah.
Risalah.